لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأهليكم نارا. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita kelak diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan saksikan spesial speech dari Kiai Haji Rohmat S. Labib dari Jakarta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para asatid, para habaib, para mubalighah, para tokoh dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita hari ini menghadiri satu kegiatan perayaan, bukan perayaan, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegiatan Maulid bukanlah kegiatan hari raya, tapi kegiatan dzikra li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan terhadap lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kegiatan dzikra, peringatan ini, kita harapkan tentu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mewujud dalam tindakan ketaatan terhadap syariahnya, tunduk kepada agamanya secara kafah dan berjuang untuk menegakkan dalam kehidupan. Para tokoh, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan peringatan Maulid seringkali kita diingatkan dengan satu ayat yang tadi dibaca oleh Qari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ayat ini pendek tapi memberikan makna yang luar biasa bagi mereka yang mampu menyelami dan memahami ayat ini. Didahului dengan huruf lam yang merupakan lamul qasam li qasamin muqaddar,
adalah merupakan jawab qasam. Yang qasamnya itu disembunyikan, hanya ditakdirkan. Lalu ditambah dengan huruf qad, yakni harfu tahqiq. Berarti dalam ayat ini ada dua takkid. Lam waqiatun dijawabin qasamin muqaddar, ini juga memberikan satu penekanan. Lalu ada kata qad yang juga memberikan taukid. Jadi ada dua taukid yang ada dalam ayat ini untuk menunjukkan kepada kita sungguh benar-benar betapa dahsyatnya Allah yang maha benar. Untuk meyakinkan kita, Allah sebut dua taukid. Sungguh benar-benar. Kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kalian, untuk kalian, pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah. Menurut bahasa, kata uswatun hasanah, uswah adalah ismu kana. Sementara fi Rasulillah jar majrur didahulukan daripada uswah, kata uswah. Ada satu penjelasan di dalam kitab At-Ta'birul Quran yang ditulis oleh Dr. Fadil Soleh As-Samurai, bahwa ketika ada taqdimul lafzi ala amili, didahulukan sebuah lafaz termasuk dalam ini adalah jar majrur seperti fi Rasulillah, maka jadi kata Rasulullah uswatun hasanah fi Rasulillah itu dahulukan fi Rasulillah, memberikan makna diantaranya adalah lil ikhtisos, khusus pada diri Rasulullah. Fi Rasulillah, la fi ghairihi, bukan pada yang lain. Jadi seperti dalam Al-Quran ketika disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hanya untuk Allah, bukan yang lain. Ketika disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah adalah orang-orang mukmin itu bertawakal, maknanya Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka ketika didahulukan fi Rasulillahi, baru disebut uswatun hasanah, maknanya lil ikhtisas, bahwa uswah hasanah, buat teladan yang baik itu hanya pada diri Rasulullah, bukan selainnya. Kalau ada yang lainnya, maka itu adalah cerminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tabiin, mereka adalah cermin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi Rasulillah, bukan fi Adam Smith, bukan fi John Locke, bukan fi siapa lagi, Karl Marx dan segala tokoh-tokoh yang sekarang banyak diikuti kaum muslimin. Padahal Allah menegaskan fi Rasulillah supaya enggak salah kamu. Jadikan yang sebagai uswah hasanah adalah fi Rasulillah, laisa fi ghairi, la ghairi. Perhatikan kalimatnya, fi Rasulillah, tidak disebut fi Muhammadin. Fi Rasulillah, yang kamu jadikan uswah itu Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Utusan Allah. Allah ketika menyampaikan risalahnya tidak turun sendiri ke dunia. Allah ketika menyampaikan risalahnya, menyampaikan petunjuknya buat kita manusia supaya tak sesat, tidak tersesat. Allah mengutus utusannya, berarti beliau adalah manusia pilihan.
Nama basar. Aku ini basar, aku inilah manusia. Yuha ilaiya, tapi diwahyukan kepadanya. Karena Rasulullah jadi bukan sembarang manusia, utusan Allah. Karena utusan Allah, maka apapun yang dikatakan adalah dari Allah. Mayyitir Rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Jadi kalau ingin taat pada Allah, taat pada Rasul, karena ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahsyatnya, beliau bukan sekadar Rasul, beliau adalah Sayyidul Anbiya wa Rasul. Beliau adalah Imamul Anbiya, beliau adalah imam, pemimpin para nabi. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj di Masjid Aqsa, beliau ditahbiskan, beliau dijadikan sebagai imam para nabi. Dan memang risalah yang Allah turunkan kepada beliau, risalah yang paripurna. Quran dari sana itu sudah suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ketika di Lauhul Maut, tak ada seorang pun yang bisa menyentuh Quran itu kecuali yang disucikan. Tahu Quran begitu proses turunnya? Dalam surah Jin disebutkan, jin-jin sebelum turunnya Al-Quran, mereka biasa mengambil tempat di langit pertama untuk mendengarkan berita-berita langit. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lisan. Ya. Jadi mereka dulu bisa duduk-duduk di langit untuk mendengarkan berita langit, itu para jin. Sehingga pembicaraan malaikat lalu kemudian mereka dengar oleh jin itu sedikit, lalu kemudian diberikan kepada para dukun, dan dukun menyebarkan kepada manusia ditambahi dengan sekian kebohongan. Begitu Quran diturunkan, apa yang terjadi? Faman yastamil an yajid lahu shihaban rasad. Begitu Quran diturunkan, semua dibersihkan. Tidak ada lagi jin-jin yang nongkrong untuk mendengarkan berita-berita langit. Jadi betapa dahsyatnya. Jadi dibersihkan tuh nggak ada lagi jin-jin. Diturunkan oleh Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihissalam. Bukan sekedar malaikat, pemimpinnya malaikat. Betapa dahsyatnya. Wahyu dari Allah, Lauhul Mahfuz, tak tersentuh kecuali tangan yang disucikan, dibawa oleh malaikat termulia, turun dari Lauhul Mahfuz ila samai dunia, sampai ke dunia. Tidak ada satupun jin-jin yang bisa menyentuhkan, bahkan bersihkan. Fi Rasulillah, karena untuk Rasulullah. Siapa guru Rasulullah? Allamahu syadidul quwa. Karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Jadi kalau manusia biasa, kalau kita ini tidak punya guru, bahaya. Kita manusia biasa harus punya guru. Rasulullah tidak pernah berguru, tidak pernah sekolah, tidak punya gelar, karena gurunya langsung malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa. Maka wajar jika Allah tetapkan dalam ayat itu, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa itu uswah? Uswah maknanya al-qudwah, teladan, yang diikuti itu teladan. Apapun yang dikatakan, dikerjakan. Kalau dalam soal perbuatan, Al-Imam Saifuddin Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam, beliau mengatakan at-ta'asi bi af'alir Rasul an taf'ala bimisli fi'li, an taf'ala bimisli, kamu kerjakan yang seperti yang dikerjakan.
ala wajhi, sesuai dengan aspek kewajibannya atau bentuk hukum ala wajhi, li ajli fi'lihi, dan mengerjakan seperti karena Rasulullah SAW, karena dia. Jadi begini, yang disebut antaf ala bimislihi, mengerjakan seperti yang dikerjakan, namanya ta'asir. Kalau beliau berdiri, kita berdiri, itu namanya antaf ala bimislihi. Kalau beliau berdiri, kita duduk, itu tidak disebut ta'asi, karena berbeda antara apa yang beliau kerjakan dengan yang kita kerjakan. Kalau beliau berjalan, kita duduk atau kita berdiri, tidak disebut at-ta'asi, uswah, karena berbeda. Maka syarat pertama, antaf'ala bimislih, mengerjakan yang serupa, yang semisal. Nabi berjuang, kita ikut berjuang. Nabi berperang, kira-kira seperti persis. Antaf'ala bimislih. Yang kedua, ala wajhi. Maknanya apa? Kalau yang dikerjakan Nabi wajib, kita juga ikut mewajibkan. Kalau Nabi mengerjakan itu sunnah, maka kita ikut mensunnahkan. Kalau beliau memubahkan, maka kita ikut mubah. Itu ala wajhi. Kalau beliau mewajibkan, kita mensunnahkan, tidak ta'asi. Kalau beliau memubahkan, kita wajibkan, maka tidak ta'asi. Beliau memotong tangan pencuri, ketika ada pencuri mencuri seperempat dinar, kita tidak mencuri, tidak memotong tangannya, maka tidak ta'asi. Malah dipenjara. Malah bukan hanya dipenjara, diangkat sebagai pejabat, maka bukan ta'asi namanya. Yang ketiga, li ajli fi'lihi, karena beliau mengerjakan. Jadi kita itu meniru beliau. Jadi kalau cuma sekedar karena kebetulan sama, beliau berdiri, kita berdiri, beliau wajib, kita wajib, tapi bukan karena mengikuti beliau, bukan karena beliau, maka tidak disebut sebagai ta'asi. Itulah hakikat dari uswah. Maka ketika kita menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, maka kita mengikuti Nabi sesuai dengan hukumnya dan benar-benar berniat untuk mengikuti beliau. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu disebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Digunakan fi'il mudhari' yarjullah yang memberikan makna ad-dawam was tajaddud, terus menerus. Kita mengharapkan. Siapa yang mengharapkan Allah, siapa yang mengharapkan hari akhir, dia akan mengikuti, menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Coba mengharapkan hari akhir, harapkan kiamat. Apa di antara yang kita harapkan di hari kiamat? Mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berharap mendapatkan syafaat jika kita tidak mau menjadikan beliau sebagai uswah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini kalimat berita, jumlah khabariyah, tapi maknanya insaiyah, yakni bimana al-amr, perintah, ikuti. Apa buktinya? Karena ada liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang maknanya orang yang tidak beriman, tidak mengharapkan hari kiamat, tidak mengharapkan Allah, dan tidak mengharapkan hari kiamat, serta tidak mengingat Allah, pasti tidak mengikuti Rasulullah. Bahkan Rasulullah dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tidak perlu diikuti. Maka itu adalah qarinah yang menunjukkan secara pasti bahwa menjadikan Rasul sebagai uswah itu adalah wajib.
Dan ini dalam bukan hanya satu hal, tapi dalam semua perkara. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah memberikan dalil bahwa kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Semua yang diperintahkan Rasulullah, semua yang dikerjakan Rasulullah, kita ikuti. Itulah diantaranya. Nah, sebelum terakhir, ini sudah ada kode-kode untuk saya harus berhenti. Tapi saya itu ada satu hal yang saya kira tidak boleh saya lupakan, khawatir tidak tersampaikan. Begini, saudara dan pengusaha. Ayat ini terdapat dalam surah apa? Surah apa? Al-Ahzab. Apa Al-Ahzab itu? Al-Ahzab adalah satu perang, yakni koalisi, pada satu koalisi negara-negara kafir yang mereka memerangi Rasulullah. Maka perang ketika kaum kafir, ada Makkah, Ghatfan, Yahudi, mereka bersatu datang hendak menyerbu kota Madinah. Itulah disebut dengan perang Ahzab. Dan ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang perang Ahzab. Itu mulai ayat berapa itu? Mulai dari ya ayyuhalladzina amadzkuru nikmatullah alaikum idza'atkum junudun farsalna alim rihan wa junudan lam taroha. Itu mulai dari situ. Terus setelah itu kemudian bicara tentang bagaimana sikap orang-orang munafik ketika ada perang. Mereka tidak mau ikut perang, bahkan mereka memprovokasi kaum muslimin untuk pulang dari perang. Mereka mengatakan rumah kita adalah aurat, buyutana aurat terbuka, dan segala alasan mereka, pokoknya mereka tidak mau perang. Setelah ayat itu menceritakan sikap orang munafik yang menuduh Allah dan Rasulnya hanya menjanjikan kepalsuan, bahkan mereka tidak mau perang. Lalu kemudian ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pertanyaannya, apa rahasianya? Saudara, ini menarik. Karena ayat sebelumnya tentang perang Ahzab, sesudahnya tentang perang. Apa yang kita saksikan dalam ayat itu? Kalau kita lihat, itu menunjukkan bahwa Rasulullah pada perang Ahzab itu sebagai uswah yang sempurna dan paripurna. Coba perhatikan perang Ahzab. Ketika perang Ahzab berarti Rasulullah menjadi kepala negara. Betul tidak? Kok ragu-ragu? Betul tidak? Kepala negara. Maka Rasulullah SAW begitu ada pasukan kafir yang hendak menyerbu Madinah, baik kepala negara tidak bersembunyi. Tidak kemudian mereka kaum muslimin kumpulkan, ayo kita ke masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah hancurkan tentara-tentara kafir. Tidak. Sebagai kepala negara memutus keputusan, kumpulkan para sahabat ahli-ahli perang bagaimana menghadapi pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 pasukan. Sementara kaum muslimin kalau dihitung-hitung itu cuma 10.000. Ini gimana ya? Muncullah usul dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ada buat perang, ada parit yang menghalangi kota Madinah. Belum datang pasukan sudah selesai. Dan panjenengan bayangkan Madinah itu bukan seperti Jakarta atau Bogor. Kalau digali adalah tanah. Panjenengan lihat di Madinah, yang digali adalah batu, bahkan batu cadas. Dan itu harus selesai sebelum pasukan kafir datang ke Madinah. Berarti kerja keras mereka. Rasulullah yang memutuskan. Baik, Salman, buat parit. Mereka siang malam tak kenal Allah untuk membuat parit itu. Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, tidak berada di istana memerintahkan pasukan untuk berjibaku dengan musuh membuat parit. Beliau mencontohkan uswah sana sebagai pemimpin, terjun langsung ikut membuat parit. Dan dikisahkan para sahabat itu mereka
Mereka sudah 3 hari tidak makan. Kunna lanaduku salasa layal. Mereka tidak merasakan makanan selama 3 hari. Beliau kelaparan. Bahkan digambarkan beliau diganjal dengan batu. Lapar sebagaimana para sahabat yang lain. Turun. Dahsyat. Belum ada pemimpin yang seperti itu. Belum ikut mengangkut batu-batu. Bahkan ada batu besar yang para sahabat tidak bisa memecahkan. Mengadulah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau yang turun langsung. Dan beliau yang memecahkan batu-batu itu. Inilah gambaran seorang pemimpin. Uswah hasanah. Sebagai pemimpin perang pada saat itu. Mungkin pertanyaannya, ini kan perang yang diserang oleh musuh. Difa'. Tidak mencerminkan perang ibtidai, menyerang musuh. Benar. Tapi ingat dalam situasi perang Ahzab itu, Rasulullah juga sudah memberikan isyarat. Ketika beliau menghantam batu besar yang para sahabat tidak mampu untuk menghancurkan, lalu kemudian setelah dihantamkan sepertiga batu itu pecah, beliau mengatakan, beliau tersenyum. Yang kedua pecah, tersenyum. Dan yang ketiga terakhir, dan kemudian ada sahabat yang bertanya, engkau kalau lihat engkau tersenyum, ada kilatan cahaya yang keluar. Beliau katakan, kilatan pertama adalah Kisro. Aku melihat Kisro dan kota-kotanya. Kedua, aku melihat Kaisar dan kota-kotanya. Yang itu menunjukkan bahwa kaum muslimin pada saat itu dikepung oleh musuh. Beliau mengisyaratkan bahwa kita nanti bukannya perang itu diserang oleh musuh, bahkan kita datang untuk menaklukkan mereka agar tunduk kepada Islam. Itulah pemimpin yang sejati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menjadikan uswah Nabi bukan hanya saat dikirim, bukan saat di masjid, tapi juga sebagai kepala negara. Sudah dan untuk Allah. Coba kita perhatikan ayat yang senada, ternyata bukan hanya dalam surah Al-Azab ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu nahakum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada dalam surat apa? Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu memberitakan tentang pengusiran orang Yahudi dari Madinah. Dan ayat itu di tengah-tengah tentang ayat yang mengatur tentang soal rampasan perang. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatamu masakina wal masakini kaila yadulatam bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ini yang merintahkan apa yang datang diboleh Nabi, ambillah. Apa yang dilarang, tinggalkanlah. Di tengah ayat tentang rampasan perang, berarti juga termasuk mengatur urusan perang, urusan rampasan perang. Dan urusan tentang ekonomi, kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Jadi kalau kini ada para pemimpin yang kekayaannya justru hanya berputar-putar kepada orang kaya, yang miskin sudahlah tidak dikasih kekayaan kecuali tetesan trickle down effect saja, tetes yang kaya untuk mereka. Bahkan sudahlah dikasih tetesan, mereka punya rumah tidak pernah dibangunkan, punya tanah tidak pernah dibelikan oleh negara, malah dirampas oleh negara. Dolim tidak? Dolim tidak? Rasulullah itu membagi-bagikan harta fai lil fuqara il muhajirin, seterusnya itu. Justru orang-orang fakir itu yang diberikan kekayaan. Tidak punya rumah diberi kekayaan rumah, tidak punya tanah diberi tanah, tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan. Itu Rasulullah. Kalau kemudian mengaku cinta Nabi, tiap tahun memperingati Maulid Nabi,
Sudahlah rakyat tidak pernah diberi rumah, punya rumah malah dirampas, digusur. Bukan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saudara dan Allah. Oleh karena itu ketika menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswah harus lengkap. Bukan hanya sisi beliau sebagai individu, bukan hanya beliau sebagai kepala keluarga, tapi juga kepala negara. Baru termasuk uswah hasanah adalah mencontoh Rasulullah SAW meniti jalan untuk menuju perubahan, menegakkan khilafah, menegakkan daulah. Itu yang seharusnya dicontoh. Karena begitulah cara Nabi dan begitulah cara yang sudah berhasil menegakkan negara di Madinah. Jadi kaum muslimin sekarang, jika saat ini tak punya negara, jangan menggunakan cara-cara yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak akan pernah berhasil dan yang pasti tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin berhasil, ingin sukses, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tempuh, tiru cara thariqah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, maka akan berhasil. Jika tidak, akan gagal. Dan kegagalan seperti yang sekarang ini kita lihat, kaum muslimin terus menderita karena tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai uswah, menjadikan syariatnya sebagai aturan dalam kehidupan ini. Yang terjadi justru penderitaan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Maka saudara-saudara, tak ada pilihan lain kecuali kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju? Sanggup? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.